Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, di segmen kedua tadi kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama-sama bagaimana Ustadz Dery Sulaiman menemukan sebuah hidayah yang sangat mahal dan sangat berharga ini. Dan perlu kita ketahui pemirsa, keutamaan orang yang berhijrah dan juga bertaubat diantaranya mendapatkan kelapangan rezeki dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selengkapnya pemirsa, bagaimana keutamaan orang berhijrah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Fadhal Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu semua, para jamaah Masjid Al-Akbar, betul ya? Kemayoran yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat rizkinya, dan mudah-mudahan makin dekat sama Allah. Kita doakan guru-guru kita, ada Ustadz Abi Maki, Ustadz Dery Sulaiman, para guru-guru, para alim ulama yang mungkin menyaksikan dari rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Damai TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tahun baru Islam itu adalah salah satu bentuk atau bulan bagian dari bulan-bulan Islam. Jadi jangan sampai kita nggak hafal bulan Islam. Dari Januari sampai Desember hafal. Bahkan bukan cuma nama bulannya, zodiaknya hafal. Yang mana nih? Virgo. Yang ini Leo dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Ada di Islam sendiri kalender Hijriah namanya. Dulu penetapan kalender Islam atau kalender Hijriah ini pertama kali idenya muncul dari seorang gubernur namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengirim surat ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, musyawarah kumpul bareng-bareng Bapak Ibu untuk menetapkan kira-kira kalau selama ini kita pakai kalendernya kalender Masehi, bagaimana kalau kita bikin kalender Islam, namanya yang cocok apa ya kira-kira? Maka ada yang ngasih pendapat, bagaimana kalau kalender Islam dimulai perhitungannya dari kelahiran baginda Rasulullah SAW, namanya kalender miladiah. Nggak semua setuju. Ada pendapat yang kedua bilang, bagaimana kalau dihitung awalnya dari sejak pertama kali Rasul dapat wahyu, namanya kalender Qur'aniyah. Nggak semua setuju juga. Yang ketiga, bagaimana kalau kita penetapan awal kalender Islam adalah mengikuti tanggal atau wafatnya Rasulullah SAW, namanya kalender takziah. Jadi agak angker ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau kita ngelihat kalender apa nih? Kalender takziah, masya Allah. Maka dari musyawarah yang panjang, ada yang memberikan pendapat bagaimana kalau kita awal mula penetapan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah, maka disebut dengan kalender Hijriah. Nih bulan Muharram, tahun baru Islam, identik dengan hijrah. Dan hijrah itu ada dua bentuk, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani itu berpindah tempat, ibu-ibu orang Kemayoran pindah ke Kelapa Gading, itu namanya hijrah. Hijrahnya hijrah fisik. Makani. Ada yang kedua hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Berpindah ruhaninya dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Yang hati kita banyak penyakit hati,
nggak senang lihat orang senang, susah ngelihat orang senang, iri, dengki, ujub, takabur, sombong. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Orang beli kompor, kita yang kepanasan di rumah. Itu penyakit hati, harus dirubah, harus hijrah. Maka hijrahnya adalah hijrah ruhani, maknawi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini juga sepadan dengan taubat. Kalau hijrah maknanya tadi berpindah, kata guru kita, taubat berasal dari kata taba yang artinya kembali. Artinya orang-orang yang bertobat itu adalah mereka yang pernah dekat sama Allah tapi sempat jauh. Maka mereka taubatan nasuha, kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira pertanyaan pentingnya, efek atau manfaat orang-orang yang bertobat dan berhijrah kepada Allah? Pertama, orang yang tobat dan hijrah itu dapat rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah kasih sayangnya buat kita, dikasih ampunannya. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang gak pernah bikin dosa, Bapak Ibu. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tatkala dia punya dosa, dia buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dibaca istighfar. Mau ngikut istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau yang paling ringan, astaghfirullahaladzim wa atubu. Itu cek orang Sunda nama pangpelitna, paling sedikitnya gitu ya Bu ya. Yang pertama dapat rahmat dan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang taubat kembali mengakui kesalahannya, dia tahu jauh sama Allah, maka efek manfaat yang akan dia dapat dipermudah segala-galanya sama Allah. Yang tadinya susah rizki diperbanyak, yang tadinya nggak punya anak bisa punya anak. Makanya banyak yang nanya sama guru-guru, ustadz, ustazah, apa amalan biar cepet dapat jodoh? Ibu-ibu nyari jodoh apa enggak? Apa amalan biar cepet dapat keturunan? Maka bukan baca ini, baca itu, datang ke sini, datang ke situ, itu ikhtiarnya. Karena yang utamanya adalah kalau kita punya permintaan kepada Allah, minta ampun dulu. Bisa jadi doa kita terkabul, tidak dikabul oleh Allah bukan karena nggak mau dikabul, tapi karena dosa yang banyak itu menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih rizki, diturunin hujan. Yang tadinya jauh dideketin rizkinya. Tuh orang-orang yang suka sholat duha sering baca doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi wa in kana mu'assiran fayassirhu. Minta dimudahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu efek dari kita memperbaiki diri, beristighfar, hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa manfaat dan keutamaan orang-orang yang kembali kepada Allah? Dia taubat, dia hijrah, dia ngakuin kesalahannya. Ada peluang lebih besar untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Kata Imam Abu Sufyan As-Sauri, ada 4 cara biar dapat husnul khatimah. 1, memperkuat iman dan takwa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini minta doa sama Allah, ya Allah kuatin saya, jangan sampai saya syirik menyekutukanmu, kuatkan ketakwaanku. 1, peluang husnul khatimah lebih besar. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin.
kita faham bahwa yang kita miliki amanah dari Allah. Badan amanah bukan? Semua amanah dari Allah. Pasangan amanah bukan? Harta itu amanah bukan? Semua bakal diambil sama Allah Bapak Ibu. Maka jangan lupa hayatin kata-kata yang sering kita baca dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sedikit lagi yang ketiga adalah banyakin doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il. Dan yang terakhir banyakin zikir, ingat Allah, 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 la ilaha illallah. Insya Allah orang-orang yang bertaubat peluangnya untuk dapat husnul khatimah itu lebih besar dan mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah yang telah memberikan tausiah di segmen ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang dilapangkan oleh Allah dari segala urusan, baik jiwa dan juga harta kita. Nah pemirsa, di segmen berikut ada dua segmen, yaitu segmen tanya jawab. Segmen ketiga kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Nah di segmen 4 kami ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita yaitu hijrah masa lalu jangan jadi penghalang. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.